Kita ngomongin lagu Terbang nih ya. Yes. Terbang itu kan produk dari hasil dari ciptaan Kin ya. Oke. Gue sepenuhnya ya. Sepenuhnya. Yes. Gue pengen tahu itu ya. Gue itu belum ada yang ngungkap tuh rahasia lagu Terbang tuh apa gitu loh. Sampai ini terbang banget nih. Apa sih isinya gitu loh? Gue juga bingung apa ya. Lu dulu juga tahu. Sebenarnya waktu kita bikin demo, lagu itu gue nggak mau masukin di dalam. Terus gue berantem sama cewek gue. Oh, cewek mana nih? Yang sekarang jadi gitu. Ya cewek yang mana? Emang cara kerja Allah tuh misterius ya. Iya. Nggak sengaja kepencet sama Levi. Oke, Kin, apa kabar, Kin? Alhamdulillah, baik. Udah lama ya, kita nggak pernah ketemu ya. Udah lama sekali. Sekarang apa kesibukannya sekarang? Masih ngamen, Bos. Ngamen? Ya, masih sama The Fly. Gue lagi fokus untuk rilis single. Oke. Masih ada band gue juga satu lagi sih sama Lu produce sekarang? Wolf Tank. Produce? Enggak sih, masih ya jadi player tapi self produce juga. Iya, gitulah kira-kira. Saya berapa tahun udah sempet vakum ya? Vakum karena pandemi aja sih. Pandemi ya? Sebenarnya. Jadi pas pandemi itu kita terakhir rilis persis sebelum pandemi sih. 2019 tuh pandemi tuh 2020 ya, mulai mulai banyak larangan untuk tampil. 2019 gue rilis The Fly tuh rilis 2 single. Remake lagu Terbang sama Nagita Slavina kan. Sama Nagita sama Rans Music. Di akhir tahun kita rilis single Sebelah Mata, masih sama Rans Music juga. Abis itu pandemi baru vakum. Oh enggak, maksudnya sama Rans nggak lanjut. Oh, ya, berapa tahun kontraknya? Sebenarnya sih waktu itu kontraknya sekitar 3 tahun ya, dari 2018. Tapi karena di tengah jalan ada pandemi ya kita anggap force majeure lah jadinya. Jadi nggak bisa diterusin lagi. Kalau Rans Music sih masih terus, tapi kayaknya lebih banyak penyanyi solo sama yang penyanyi cilik kayaknya yang diproduksi. Ya nggak tahu deh mereka sedang ngapain. Tapi yang band The Fly ini 2 single rilis terakhir di 2019 nggak diterusin lagi. Nah baru kita rilis lagi di 2022 kemarin. Judulnya Let the Music. Kita rilis tahun 2023 ini. Kita mau rilis niatnya 2 single, tapi nggak tahu kejar apa enggak. Tapi single yang pertama kita rilis di ngejar di November lah awal. Masuk label lagi? Enggak, sendiri sih. Sendiri ya? Sendiri aja. Karena apa ya? Sekarang udah lebih banyak akses sih ya buat sendiri gitu. Jadi ya udah sendiri aja. Zaman dulu kan nggak mau label lu gimana gitu. Iya kan? Wajib ya gitu ya. Iya, karena kan mereka punya mungkin dalam tanda kutip ya jelas investasi mereka besar ya gitu. Dan karena kan banyak akses juga nggak bisa dimasukin secara pribadi. Contohnya mungkin TV. Dulu kan andalannya TV, radio, media cetak sebelum ada sosial media kan. Media mainstream ya. Mainstream media, betul. Lah itu kan sulit untuk pribadi masuk. Ini band gue main dong di TV, itu sulitnya minta ampun. Karena biasanya TV akan minta barter promosi kan untuk si label. Lu kasih gue artis yang besar-besar, yang ini gue kasih slot. Banget ya. Gini-gini bekas mantan produsernya. Bukan lo doang, Bos. Iya. Tahu aja paketannya gitu. Paketannya, nih lo ada berapa ini nih ya gitu-gitulah. Ya kalau sekarang sejak sosial media dan udah ada agregator yang memang bisa direct. Ya udahlah, sekarang kayaknya hampir semua orang. Tapi bukannya zaman dulu lebih mudah menentukan bahwa ini bakalan naik nih gitu kan? Kalau sekarang kan kita bingung kan ya? Bener nggak sih? Betul. Ya kalau itu sih pasti udah tahu jawabannya lah. Karena semuanya sudah terbuka, unlimited tanpa batas. Kalau dulu kan satu arah. Ya mainstream media is the only way, hanya satu-satunya cara untuk membuat produk itu bisa kedengeran ini, karena kan nggak ada sosmed ya, jadi satu pintu semua. Kalau nggak nonton TV, ya radio, ya cetak, jadi semuanya ke
media mainstream media, sosial media tidak ada yang secara pribadi gitu. Jadi ya pokoknya intinya dulu tuh apalagi tahun 90-an ya. Yang masuk TV dijamin 90% ngetop. Itu pasti ya. Dan ya 90% lah, hampir pasti gitu. Pasti ya, betul. Iya, gue ngalamin juga masalahnya. Semua pasti ngalamin lah, paham juga. Apalagi lo sebagai produser itu jelas banget. Ada plus minusnya ya, Pak ya. Iya. Walaupun mungkin duitnya bisa lebih besar sekarang, bisa lebih promosi di mana-mana, bisa lebih bebas, tidak ditentukan oleh stasiun TV, tapi ya agak sulitnya adalah terlalu banyak produk di luar sana. Nggak bingung ini yang mana ya, yang mana yang bagus, yang mana. Iya. Karena udah terbuka semua. Terbuka dan ya akhirnya menjadi pribadi ya, kayak misalnya gue sukanya cuman rock. Gue nggak mau dengerin lagu lain selain lagu rock. Jadi yang gue cari di sosial media ataupun di streaming DSP gitu, ya, lagu rock terus. Nah itu kan akhirnya jadi tertutup pintu untuk gue nggak mau dengerin yang lain. Kalau di TV kan dulu gini, kalau kita main atau video klip di setel itu kan semua genre ada. Ya dari pop, kadang dangdut masuk, kadang rock masuk. Jadi mau nggak mau kita walaupun nggak suka tapi tahu ada artis ini gitu. Ya, itu maksud gue tadi, satu gerbang gitu. Tapi kalau sekarang di HP kan kita bisa nentuin di filter aja. Yang band pop gue nggak mau, maunya yang rock gitu. Nah itulah yang membuat menjadi agak sulit sih untuk saat ini menjadi besar ya. Gitu. Berarti Ken udah ngerasain bahwa lebih mudah promosi tapi sulit menjadi besar. Betul. Tapi promosi juga kan juga ya duit juga menentukan sih, Bos. Tetap aja gitu. Kalau self promote dalam tanda kutip self promote, sekarang kita bisa bayar sosial media ya kan. Betul. Promote. Kadang-kadang ya kalau duitnya dikit juga kayaknya kurang efek ya. Karena kan bisa menjangkau berapa orang gitu. Kalau duitnya cuman 100.000, 200.000 yang cuman 10.000 orang kayaknya kurang efek juga. Jadi tetap dibutuhkan sebenarnya juga perhitungan finansial yang matang untuk mempromosikan. Kalau nggak sambil lewat doang. Iya, betul. Ya kan? Iya. Numpuk di Spotify, di Joox, numpuk tuh artis tuh. Iya. Sekian banyak artis kok nggak kedengeran namanya. Ya gitulah kira-kira. Iya, beda ya kalau saya zaman dulu tuh memang mungkin kita ngomongin zaman dulu kan kita artis zaman dulu. Karena kita bergeraknya di 90-an akhir 2000 ya, betul. Tapi kita menikmati banget kita menikmati dengan media yang terbatas. Iya. Tapi kita juga mendapatkan hasil yang lumayan, artinya yang tepat sasaran ya. Iya kan. Betul. Oh sekarang benar-benar ampun deh gitu kan ya. Saya berapa kali lepas single. Iya. Oh bagus banget. Hilang. Ya nggak kedengeran. Hilang. Betul. Ada tuh kedengeran tuh yang berapa detik doang. Joget. Ya. Viral. Gitu ada. Lucu ya sekarang ya. Iya. Agak-agak nggak kepikiran sama kita yang emang dari awal dari zaman kaset dulu ya dalam tanda kutip. Begitu ya alhamdulillahnya masih ada umur untuk ngelihat perkembangan showbiz yang begitu kayak bumi dan langit. Kita mana kepikiran dulu awal zaman kaset, Bos. Bisa mikir udah tinggal pencet HP dengan kualitas yang bagus sudah bisa denger. Terus kita bisa bayar, bisa langganan, bahkan bisa nonton video. Nggak perlu lagi ke bioskop, kita udah bisa nonton di HP gitu. Itu kan nggak kebayang sama kita ya. Tapi challenge-nya adalah gimana caranya orang-orang yang emang start di awal itu bisa mengikuti zaman itu aja sih paling ya. Selain duit juga ya. Challenge banget ya buat ada challenge banget. Tapi ada kebanggaan gini loh. Ketika dulu itu sekarang bangga banget. Sekarang tuh mungkin karena lebih susah menjadi artis. Harus lewat label apa begitu dapat label begitu meledak bangga dong ya. Sekarang semakin mudah semakin ya biasa aja sih ya. Kayak kurang berarti jadinya. Itu dia. Gitu ya. Kayaknya jadi kayak ya mungkin gini, mungkin kalau gua rasa gua ngobrol sama musisi-musisi muda ya yang jauh generation gapnya, kayaknya karena mereka merasa nggak ada usahanya gitu kayak gue cuma pakai HP doang bisa viral kok. Sementara musisi yang bergerak di apalagi yang 80-an, 90-an itu setengah mati lah untuk nyari label, dapat saringan filter label, main di TV nunggu berjam-jam untuk ini. Kadang-kadang nggak ditayangin, promo radio sampai berminggu-minggu nggak pulang. Konser nggak ada orang yang nonton, tapi harus main. Harus ngikutin kata sponsor, lo harus begini, lo pakai baju ini. Setengah mati ya. Tapi itu semua untuk nge-build image yang memang bener-bener
Kalau gue perhatiin sih pada akhirnya memang jadi sangat berarti karena perjuangannya dan lagunya biasanya abadi musisi yang buktinya yang masih dulu ya bisa dinikmati ya. Masih dimainkan sama anak-anak Gen Z. Ya seperti lagu terbang kan. Lagu terbang alhamdulillah. Itu legend ya. Iya, gue baru tadi malam nongkrong di Jakarta Selatan, kan? Di rooftop. Ada gue di situ, ada band main cewek-cewek gitu. Kayaknya nggak tahu gue siapa gitu, karena gue habis olahraga gitu pakai topi. Nggak lama kemudian gue tinggal, gue ke bawah kata istri gue gitu, nyanyi lagu terbang nih. Kan? Nggak maksud gue, itulah bukan manfaat ya, artinya kita bersyukur bahwa kita generasi lama itu bahwa sampai sekarang masih bisa dinikmati itu kan luar biasa. Luar biasa. Coba betul. Kita ada nggak gitu ya, bukan generasi sekarang nih single paling lama 3 bulan hilang. Iya betul. Ngerasa nggak sih? Ngerasa banget. Iya kan? Iya betul. Nah. Karena saking menggulungnya produk. Betul. Yang sangat cepat, lebih bagus gitu. Jadi lagunya mungkin orang belum sempat meresapi udah dicekokin gitu nih. Ini ada lagi yang lebih bagus nih, ada lagi gitu. Karena kayak gue liat anak gue sendiri yang lagi ABG gitu ya. Dia juga jadi terlalu banyak derasnya informasi. Musisi baru yang ini belum, yang indie juga besar-besar kan sekarang musisi indie. Ini gini-gini. Akhirnya dia pusing. Malah akhirnya dia malah senengnya musik yang new wave, malah tahun 80-an kembali dia. Makanya. Lucu ya gitu. Jadi ada ternyata anak yang masih belasan tahun gitu ternyata juga pada akhirnya. Makanya kayaknya lingkarannya ini musisi 80, 90 musiknya abadi karena ternyata anak-anak sekarang juga mungkin ada sisi bukan titik jenuh tapi titik terlalu banyak informasi, terlalu banyak produk, bingung, terus temen-temennya juga wah nih dengerin ini akhirnya malah kembali lagi kayaknya musik yang ini lebih mungkin lebih dalam artinya, nadanya lebih, harmonisasinya lebih baik gitu ya. Jadi kayaknya lucu sih, makanya mungkin itu juga impactnya kenapa lagu The Fly sendiri, lagu terbang itu bisa naik lagi, Bos. Oke, sekarang naik lagi kan? Ya makanya gue di TikTok juga ada tuh yang ya kan? Di TikTok termasuk lagu populer. Nah kan? Iya, sampai jadi berita. Gue juga nggak tahu kalau nggak, kan gue nggak main TikTok Bos ya. Jadi pas pada saat pandemi, gue tahu orang tuh nge-tag gue di cafe, di wedding, nongkrong. Lagu gue banyak banget, sehari bisa sampai ratusan orang nge-tag gue. Kok lagu gue begini ya? Bisa naik, alhamdulillah nih. Begitu ada media nge-tag gue, ditulis lagu The Fly terbang viral di TikTok. Loh, akhirnya gue install TikTok gara-gara ada berita itu. Pas gue lihat, oh iya lagu terbang populer. Pas gue lihat yang make ratusan ribu orang. Jadi buat gue, wah alhamdulillah sekali gitu. Jadi maksudnya impact dari sosial media juga ternyata bisa membangkitkan produk-produk lama gitu. Nah, itu positifnya sih. Iya, artinya produk lama bisa ketarik lagi. Bisa ketarik lagi. Nah, yang jadi masalah produk baru agak susah ya naik lagi. Ya, perjuangannya lebih sulit ternyata. Iya. Nih, kita ngomongin lagu Terbang nih ya. Yes. Terbang itu kan produk dari hasil dari ciptaan Kin ya. Oke. Gue sepenuhnya ya. Penuhnya. Yes. Gue pengen tahu itu ya. Gue itu belum ada yang ngungkap tuh rahasia lagu Terbang tuh apa gitu loh. Sampai ini terbang banget nih. Apa sih isinya gitu loh? Gue juga bingung apa ya. Lu dulu juga tahu. Iya. Kalau gue tanya penulis ya. Lagu kan gue banyak. Yes. Lu bikin apa lagu ini? Ya ini pengalaman gue. Oh ini pengalaman orang lain, ini pengalaman gue. Nah lu pengalamannya apa? Pengalaman. Gini lucunya nih. Kalau lagu Terbang itu gue bikin itu kan ada dirilis di album kedua The Fly. The Fly. Yang album kedua ini ya. Kedua. Album pertama tuh tahun 97 singlenya Pelangi Semu sama Air Mata Suci. Yang album kedua yang udah diambil sama BMG waktu itu. BMG itu album pertama di BMG, tapi album kedua The Fly. Nah itu sebenarnya waktu kita bikin demo, lagu itu gue nggak mau masukin di dalam album. Kenapa itu deh? Nah, karena lagunya terlalu pop buat gue ya. Tadinya emang cuman pianoan aja, gue bikin demo. Gue punya ada lagu yang belum ada liriknya, tapi baru refnya doang. Nah, ini lucu nih. Di satu sisi, terus gue berantem sama cewek gue. Oh, cewek mana nih? Yang sekarang jadi gitu. Ya cewek yang mana? Yang di manajemen lo juga. Sama Nova waktu itu. Masih pacaran tapi dulu. Pacaran. Jadi ini emang bener-bener real story pada saat gue berantem besar gitu ya. Wah, udah hampir putus lah gitu.
Boleh tahu tuh, kalau boleh tahu kenapa gitu. Nanti tanya sendiri sama dia. Oke gitu. Lanjut. Tanya sama oknumnya. Jadi itu abis itu gue bayan lagi, kita bayan lagi. Terus tiba-tiba lagu itu keluar liriknya aja, begitu aja. Mungkin karena perasaan jujur ya. Iya. Gue masukin aja lagu, tapi gue simpen, gue nggak mau kasih denger temen-temen nih, gitu. Tiba-tiba lagu itu kan gue rekam zaman dulu pita tuh kaset. Di kaset itu ada beberapa materi demo The Fly yang lain. Gue bawalah ke studio. Waktu itu belum ada temen-temen yang lain, hanya ada Levi pemain bass gue. Terus gue bilang, setelin ini deh, gue ada demo lagi nih, gitu. Ini setelin kaset sama dia, di setelin kaset. Di tape recorder disetel, yang pertama kesetel lagu Terbang itu. Gue nggak ngeh nih, gue sambil makan kan. Kok lagunya lain ya? Terus gue bilang, kan bukan itu, matiin. Gue bilang, cepetin. Bukan. Terus dia bilang, ntar dulu. Ini lagu apa kata dia? Nggak, itu lagu pribadi gue. Ntar dulu kata dia. Jadi gue berdebat sama dia. Ini lagu jagoan gitu. Lagu ini jauh lebih jualan dibanding yang lain. Tapi lu nggak sama sekali? Gue nggak mau. Terlalu ngepop apaan tuh, gue bilang enggak, tuh lagu buat khusus pribadi gue lah sama cewek gue waktu itu. Enggak, dikemas aja, dia jadi The Fly aja. Gue nggak mau deh. Nah, terus Levi ngomong ke yang lain, si Kin ada tuh lagu yang gini-gini. Akhirnya jadi pada maksa, dengerin dong. Ya akhirnya pas dengerin, udah digarap aja nih. Kayaknya nadanya jualan ya waktu itu, udah ada lirik refnya ya, yang terbangnya gitu. Jadi di situ bos. Jadi sebenarnya lagu itu tidak ditakdirkan buat gue sendiri, ada di album itu. Jadi lagu itu sebenarnya tidak pernah buat publik. Emang cara kerja Allah tuh misterius ya. Iya. Nggak sengaja kepencet sama Levi di demo itu, dia suka, dia maksa, dan akhirnya dibikin demonya. Gue kasih denger sama produser si BMG. Langsung dia bilang. Pak Gilang ya? Pak Gumilang waktu itu. Gumilang sama Aden waktu itu yang dibilang. Pas pencet? Ya. Pas pencet? Pas di play di ini dulu baru setengah lagu udah lo gue sign deal gitu. Lagu yang lain lo nggak perlu gue dengerin lagu yang lain katanya. Jadi emang lagu itu punya magic ya, punya magic. Jadi kalau ditanya dari mana idenya, ya idenya gue nggak bisa jawab karena emang itu mengalir begitu aja pada saat ada problem gue sama cewek gue gitu. Mungkin juga penulis lain juga membuat lagu seperti itu yang mungkin abadi, mungkin karena real story ya. Hampir rata gue tanya gitu. Iya, kalau yang dibuat-buat kayaknya jadinya kayak kurang berasa gitu ya. Soul kurang kan ada ruhnya kan. Iya, ruhnya nggak ada. Tapi kalau yang cerita asli tuh seperti kayaknya punya ruh dan akhirnya bisa melekat di hati. Kapan bikin kayak gitu lagi? Yang ada ruhnya lagi. Itu pertanyaan sejuta umat. Yang ada ruhnya kapan lagi? Pertanyaan sejuta umat yang gue nggak bisa jawab. Aneh kan? Jadi gini. Manajer gue juga bilang kayak begitu. Even produser kita kan beberapa kali ganti label ya. Pernah di Sony, pernah di Falcon, pernah di Universal juga. Lu nggak ada stok lagu terbang lagi gitu kan. Karena bagaimanapun juga lagu itu tetap masih jalan gitu kan. Secara bisnis it's good gitu. Itu bagus sekali. Gue bilang gini, bos, problemnya gue bukannya nggak mau, tapi gue nggak dapet gitu. Dan gue tuh selalu punya prinsip dari dulu, dan gue suka mendengarkan band-band yang dia tidak mau membuat sesuatu yang sama, harus bergerak berubah terus. Lagu yang sama menjadi hits, bahkan jangan sampai dibikin yang sama, dibikin lagi yang berbeda tapi bisa hits. Itu kan ibaratnya musuhnya produser banget ya. Produser kan meminta, ya lo kalau udah laku lo gitu aja. Kenapa sih mesti susah-susah kan gitu? Betul ya. Ya tapi namanya seniman, kadang bentroknya di situ. Idealisme seniman sama investor lah, gue bisa bilang ya. Itu problemnya di situ. Tapi alhamdulillah beberapa kali The Fly ganti label, ada aja lagu hitsnya gitu, walaupun tidak sebesar Terbang ya. Jadi paling tidak produser-produser ini percaya sama The Fly. Waktu di Sony kan gue juga menciptakan Mencintaimu Keangkuhanku meledak juga waktu itu, tahun 2008 ya. Vokalisnya Firman waktu itu meledak juga. Jadi gue bisa memberikan lagi yang lain deh Pak. Itu kan jauh sekali dengan lagu Terbang gitu. Akhirnya label percaya gitu. Universal kita kasih lagi, ini kayak gini nih, ini kita bikin waktu itu featuring Rio Dewanto 2015. Indah pada waktunya. Lumayan jalan, kita main di beberapa kota. Jadi paling tidak gua ngasih, ini ada juga kok lagu jualan yang lain. Selain Terbang waktu itu album berikutnya ada lagu Berlalu juga, itu naik juga tuh, sampai sekarang juga masih disukain gitu. Nah, cara menentukan lagu itu jualan atau enggak gimana sih?
Gue nggak punya jawaban kalau itu. Itu mah jawaban. Lagu jualannya gitu. Misteri ilahi itu. Gini, kalau lagu, kan gue sekolah musik ya. Sekolah musik itu ada workshop, ada kelas arranging gitu, musik aransemen lah ya. Aransemen ya. Kadang-kadang ada tamu-tamu yang terkenal, waktu itu ada David Foster, ada siapa yang datang gitu ya. Dia cuma ngasih rumus, bagan aja bagan. Misalnya gini, misalnya lagu ini, bagan yang ini nanti diulang kata dia. Pengulangan aja. Pengulangan itu bisa membuat orang masuk otaknya. Jadi lagu itu jangan terlalu rumit, jangan berubah-berubah, lirik jangan terlalu panjang. Liriknya kalau bisa pendek, dalam, tapi diulang-ulang terus. Dibilang gitu. Itu rumusnya. Iya, makanya lagu-lagu Amerika yang waktu itu meledak dan lagu Inggris itu pengulangan baik dari melodi misalnya intro atau refnya tuh diulang-ulang, dibalik-balik nadanya. Tapi mereka tidak bisa menjanjikan kalau itu akan meledak. Jadi meledak atau gimana pun itu cuma misteri ilahi aja. Tuhan aja yang bisa menentukan. Kan sering kita dengar lagu, lu juga pasti banyak datang artis pas dengerin, wah ini jualan banget nih, ini kita kasih denger juga sama teman-teman kan, oh ini jualan banget, begitu dilempar ke publik, ternyata kok enggak ya. The Fly juga mengalami itu beberapa kali gitu. Produser semua udah yakin nih, bahkan orang-orang radio nih kita kumpulin hearing kan. Dulu, Hearing. Wah ini top. Mereka polling kan, wah track sekian. Enggak juga, malah track yang nomor sekian yang itu malah fans terima. Jadi semua misteri ilahi. Kita berkarya aja dulu intinya itu sih. Intinya berkarya terus aja, produktif aja. Mau slow, mau cepet, produktif aja. Pasti someday pasti suatu hari pasti akan ada lagi ya kedengeran lagi lah. Tingkat ketenarannya seperti apa kita nggak tahu. Kan banyak juga band yang dalam tanda kutip udah banyak menelurkan produksi tapi nanti baru album keempat meledak. Ya kan, jadi emang harus begitu ya. Tapi di band itu memang begitu ya, di other band atau di dunia tarik suara atau di dunia musik ya, solo apapun ya. 1, 2, 3 mungkin lancar. Nanti ada masa-masanya. Ada masanya. Album keberapa itu masih turun. Iya. Betul sekali. Ya kan orang juga pasti ada titik jenuh mungkin ya. Kayak fans juga, fans itu pasti punya rasa jenuh yang kayak, ayo dong, kok lu gini-gini aja sih, gitu. Kok musiknya gini-gini terus sih. Paling nggak kasih kayak yang berbeda atau agak kekinian sedikit. Ada juga yang minta begitu. Jangan terlalu begitu aja, orang bosan gitu. Ya tergantung bandnya mau menyikapi atau enggak, apa cuekin aja gitu. Kadang-kadang ada band yang cuek aja, gue begini aja terus. Tapi masih jalan terus. Iya, jadi banyak. Kalau contoh band luar negeri yang dari tua sampai sekarang dan konsernya penuh nih, ini band tua ya, mungkin kayak AC/DC, Rolling Stone. Mereka kan budek, nggak bodo amat, nggak mau. Musiknya begitu aja terus sampai mereka tua, tapi konsernya penuh. Iya. Malah makin besar. Jadi ya anak-anak Gen Z milenial malah ngedengerin, kenapa sih nih aki-aki pada disenengin gitu. Kok masih bisa konsernya masih bisa sold out tiketnya, aneh. Akhirnya jadi yang muda-muda penasaran, nyangkut. Kalau dibilang musiknya berkembang, enggak sama sekali. AC/DC dari tahun berapa ya begitu aja. Rolling Stones begitu aja. Jadi memang ada juga band yang berkembang seperti Coldplay misalnya. Coldplay ya berkembang sekali. Maroon 5, dia akhirnya bekerja sama dengan DJ, bahkan terakhir sama BTS. Jadi akhirnya bisa itu mendunia lagi. Itu trik marketing. Itu jago marketingnya. Dan mungkin personilnya mau bekerja sama. Kan banyak yang keras kepala juga nggak mau gitu. Dia termasukin ternyata keras kepala juga. Iya, saya keras kepala sekali. Gue adalah orang yang paling keras kepala. Tapi gini, keras kepalanya kalau gue itu merasa kalau misalnya The Fly ini nggak punya landasan yang kuat. Dari sisi idealisme, musiknya akan begini-begini, bos. Iya, betul. Jadi kayak nggak punya jati diri. Kayaknya yang pop akustik kan lagi naik nih, yuk bikin yuk begitu gitu, yuk bikin yuk begitu, terus akhirnya jadi kelihatan banget kalau ketakutan kehilangan fans. Rubah yuk musiknya jadi begini banget, malah fans yang lama ninggalin. Lu kenapa jadi begini, aneh banget. Kita minta The Fly yang lama, jadi kan kita harus pinter nyikapin fans lama dan fans baru nih mau kemana arahnya. Nah kalau di The Fly, gue selalu punya landasan di tengah. Gue nggak mau tahu The Fly itu begini. Kiri kanan boleh melenceng, tapi jangan jauh-jauh balik lagi gitu. Makanya waktu itu kita akhirnya terima,
duet sama Nagita Slavina itu kan nggak ada di otak gue sama sekali. Iya. Kalau gue nggak kenal disuruh main tiba-tiba nawarin aja, gue mungkin akan menolak. Gigi nggak masuk lagi sama The Fly gitu. Tapi karena kerja sama Rans, Raffi Ahmad juga bilang, coba mas gini, kita punya musik director waktu itu Nikita Dompas, dibilangin udah gue ramu deh, masuk musiknya elektronik. Wih, ini kan bukan The Fly nih, ayo seru. Nah, kalau begitu gue masih mau terima, tetap gue kontrol, tapi nggak apa-apa melenceng gitu, gini kesini. Jadi intinya keras kepala gue sangat diperlukan untuk suatu jati diri sih. Identitas, masuk idealis, termasuk idealisme. Ya itu mungkin yang membuat The Fly juga ya di jalur yang itu tetap di situ gitu loh. Walaupun musim berganti-ganti kan. Ya, katakan lagi nih, waktu dulu mungkin rock, terus Melayu. Melayu sempat, terus EDM, Melayu kan sempat 2004-an ya. 2045 lah, 2005. Ya. 2005 2006 Iya, itu Melayu. Nah, itu dalam kondisi begitu Kin tetap bertahan atau memang mau coba rubah-rubah? Enggak, kita bertahan. Nah, makanya waktu 2000 itu kan pas album keempat The Fly itu tahun 2004-an ya, terakhir Bejah ada di The Fly itu. Itu udah mulai ya band-band lo lah, produk lo itu kan udah mulai buar gitu ya. Kita juga paham gitu. Oh, ini shifting tren ya gitu. Terus kita ngobrol sama teman-teman, ini gimana gini. Cuman sayangnya waktu itu album terakhir sama BMG kan, dan habis itu Bejah keluar. Nah, jadi akhirnya begitu kita masuk lagi di industri baru tahun 2007. Baru pas ada Firman. 2006 kita godok, terus sempet bahas dengan produsernya waktu itu Pak Ian gitu. Dia bilang, ini lagi ini waktu itu produknya Sony kalau nggak salah yang kayak begitu. Ya ada Hijau Daun kalau nggak salah ya. Itu kan Melayu juga ya gitu. Fagetos mungkin waktu itu ya. Terus ini seperti ini mungkin bisa nggak gini. Terus gue bilang, sorry Pak, kalau kayak begitu banget nggak bisa. Gitu ya, itu tetap juga ya, ada arahan ada ya. Bisa. Ada tawar menawar. Iya. Tapi Pak Ian kan udah paham kalau The Fly itu emang punya ciri khas dan dia suka, jangan dirubah. Tapi maksudnya dikompromikan aja musiknya, kan lo nggak perlu ngilangin identitas lo, nada-nadanya tetap. Tapi lo rocknya turunin lah gitu. Oke, saya coba Pak. Nah, gue bilang gitu. Gue kasih demonya. Wah, kurang cocok. Akhirnya sampai dapet itu lagu Mencintai Muka Angkuhanku. Nah ini nih gitu dia. Ini keren, udah rilis gitu. Jadi gue tetap bikin rock, tapi rocknya nadanya agak ke yang lagi mungkin ambilannya gitu ya, agak sedikit gitu. Jadi agak gue kompromikan karena juga vokalisnya kan baru si Firman jadi bisa mengakomodir yang gue minta juga. Akhirnya dapat itu dan lumayan kedengeran tuh waktu itu. Jadi ya kalau untuk berubah total gue nggak mau. Waktu gempuran Melayu itu sikap Kin tuh gimana? Waktu itu gempuran ya? Waktu gempuran Melayu? Iya, Melayu naik banget itu apa sikap Kin waktu itu? Melihatnya kesel, gedek atau apa? Enggak, atau memang berubah diri gitu? Kalau nanya secara pribadi sama band kan beda nih. Itu pribadi deh, gue nanya pribadi ya? Iya, gedek banget tuh. Gini, kalau pribadi, kalau gua ngelihat pribadi, kalau industri gua sangat paham. Karena ini kan lo kan mainnya industri kan. Lo beda karena mau dimanapun ada industri, ada musisi yang indie ya dalam artian. Jadi gua itu sebel banget dibilang, gua nggak sebel banget, tapi gua ngerasa wah ini bukan kolam gua nih, bahaya banget gitu loh. Kalau gua nyemplung di sini, gua sangat tidak suka alirannya gitu. Gua nggak suka nih aliran gimana caranya gua menyikapinya gitu. Apakah gua harus vakum dulu The Fly ya? Gua vakumin dulu karena ini gempurannya terlalu besar. Biarin aja mereka dulu yang naik gitu. Gue pernah bilang sama teman-teman, udah bikin gila aja, The Fly melenceng banget, sangar banget The Fly, sirkus dalam artian sirkus gini, progresif banget aja bikin, jadi bener-bener bertentangan dengan yang mainstream, melawan arus lah ya. Iya, dan nggak ada di titik The Fly juga, gue tarik ke The Fly gila lah, hitungan musiknya matematika, jadi emang cuma orang-orang yang paham aja musik yang mau dengerin The Fly gitu loh. Saat itu ya pikirannya. Iya, gue pikir mendingan begitu biar kedengeran. Dibanding gue terus-terusan bikin karya kayak The Fly, nanti orang ini ketutup pasti sama Wali dan lain-lain gitu ya. Karena kan memang itu lagi pasarnya lagi di situ. Pasarnya. Plus waktu itu kan dangdut ditiadakan dalam tanda kutip ya, ditiadakan. Jadi yang gue tahu tuh fans-fansnya dangdut
masuk, ketarik jadi semakin besar kan. Nggak mungkin dibendung sama rock ya, rock segede band legendaris aja, Slank dan lain-lain aja kan juga mesti struggle pada saat itu ya gitu. Nah kalau mau manggungnya barengan deh tuh sama artis yang memang pop Melayu. Nah kalau gue secara pribadi ngelihatnya seperti itu bos. Gue ngelihat kalau dari sisi pribadi ya memang gue nggak suka ya. Nggak suka. Tapi gue paham itu secara industri. Jadi gue nggak, kalau gue cuman bilang, apaan sih begini terus gue diem aja tuh bodoh gue gitu. Nggak suka kan, karena lu lulusan dari Amerika kali? Selera aja. Bos. Selera. Nah, jadi gini ya setiap orang kan punya selera pribadi musik ya. Selera pribadi kalau ya kayak nanya ke anak kita aja kadang-kadang sukanya apa sih? Oh sukanya pop. Kan kita nggak bisa maksa. Ayo dong suka klasik dong. Nggak mau, maksa banget. Itu kan jadinya personal ya, pribadi. Nah kalau gue juga begitu, gue disuruh dengerin musik yang jauh dari gue gitu, dengerin nih yang house music, yang elektronik, DJ, gue nggak mau, ngapain lu paksain gue denger gitu. Nah jadi itu sisi pribadi. Tapi di sisi profesional, gue berpikir gimana caranya gue bisa kelihatan di antara pop Melayu yang gue jelas-jelas tidak ada kolamnya di situ. Gitu. Jadi gimana caranya The Fly justru nunjukin idealismenya, giginya di level yang lain gitu loh. Bukan sebagai artis industri yang mencoba menyaingi pop Melayu. Itu nggak mungkin karena The Fly juga udah terlalu lama ada di industri kan. Ya udah waktunya juga kali udah gantian bos. Iya. Bahasa bijaknya kita gantian. Bahasa bijaknya gantian dong. Yang lain juga bosan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi yang penting fanbase-nya kan masih jalan. Fansnya masih setia nungguin gitu. Nah, jadi gue sempat berpikir seperti itu. Akhirnya baru bisa terrealisasi udah kelamaan di tahun 2011. Akhirnya The Fly bikin rilis album 9 lagu, 6 lagu bahasa Inggris, Bos. Itu kusut sih dengernya gitu. Orang Indonesia terlalu bilang, ini mau bukan pasar Indonesia nih, nggak bisa gue nikmatin gitu. Itu dengan vokalis Teddy waktu itu. Dirilis oleh Falcon. Nah, singlenya Sang Penyelamat sama Silent, jadi kebanyakan bahasa Inggris. Itu akhirnya bisa terrealisasi di situ setelah Firman keluar. Padahal waktu zaman Firman ada, gue mau bikin musik begitu juga dengan Firman. Gitu. Udah gila aja yuk bikin, ayo udah bikin musik sirkus skill ya, technical ya, technical. Sekalian aja The Fly dapet level baru, naik kelas di sisi lain industri. Di sini industri udah nggak bisa diganggu nih. The Fly di sini jangan The Fly berusaha untuk melawan raksasa ini gitu. Toh juga The Fly udah ada masanya. Iya betul. Udahlah gantian dulu. Nanti juga kalau berkarya terus, yakin pasti The Fly ada pasar lagi. Tapi kan itu juga dulu kalau ngomongin Melayu, khususnya Wali ya. Wali paling besar lah ya. Yang ngebentuk atau enggak? Yang arsiteknya ya justru Abah Baron. Oh sih almarhum Abah ya. Itu ngebentuk arsiteknya dia. Iya, dia cerita waktu pada rekaman. Maksud gua gitu, dia seorang yang juga orang rocker abis ya. Tapi dia mau loh. Iya. Bikin itu. Iya. Nah itu gimana tuh? Gini kan ada orang-orang yang berjiwa produser ya. Berjiwa produser dalam artian dia bisa melihat di mana peluang. Dalam artian bisa nyium duit. Ya. Cuan gitu. Karena juga Baron kan memang sudah bergaul lama dengan produser-produser lama. Terus dia punya koneksi yang cukup besar di dunia major label ya. Jadi sebenarnya akses di sana banyak. Dia bisa kayak gini loh. Gue punya anak ini lo ambil deh. Itu gampang, dia punya power seperti itu. Kalau gue selain tidak punya power di situ, paling-paling cuma di label sendiri. Misalnya kalau di BMG paling, Pak Bom nih ada ini. Tapi gue nggak mau di situ, gue lebih fokus ke The Fly-nya dulu. Karena buat gue The Fly itu belum mencapai titik sukses yang tinggi gitu. Gue perlu membenahi ini. Akhirnya gue pelan-pelan memproduce. Juga, tapi yang gue mau doang. Akhirnya keluarlah gue waktu itu sempat memproduksi The Brandals, yang rock lagi ya. Terus sempat gue bantuin juga Super Glad. Dulu sempat Waiting Room sama Naif, gue juga sempat membantu proses recording. Jadi gue yang akhirnya gue suka aja. Yang suka aja. Iya, jadi tetap gue mungkin produser idealis ya. Yang bukan mencium duit di awal tapi mencium quality dulu. Betul. Iya, jadi kan ada memang produser yang gue maunya cari yang musiknya yang sesuai gue aja. Bodoh amat duitnya, terserah. Nah, kalau yang emang ada produser yang memang bisnis ini bisa di bisnis. Ayo jalan, mau dangdut kayak, mau misalnya mau metal kayak. Ini bisa menjadi produk, gue yang ngarahin, gue jual ke label.
dia bangga di situ gitu. Nah, gue kebetulan tidak di posisi di Abah almarhum pada saat itu, tapi dia sering konsultasi, maksudnya kita sering tukar pikiran. Dia bilang, gue pegang Wali nih gini. Oh, Bos Jana dong. Iya, lu kesini dong, ngobrol-ngobrol gini gitu. Maksudnya kasih masukan juga buat gue gitu waktu dulu di. Ya, yang kita salut tuh begitu di rumah dia kan. Kita salut tuh dia tuh. Ya kita tahu dari rocker banget ya, rocker lawas ya. Tapi dia mau dia mau terlibat, bahkan bukannya terlibat, jadi pondasinya dari dia. Pondasinya malah, ya. Pondasi, makanya begitu kita rilis udah, Baron, Baron gitu. Orang pada kaget kan? Kaget kan? Betul. Gitu. Jadi masalahnya gitu, apakah Kin tidak tergiur, tidak tertarik saat itu? Ya. Itu aja sih pertanyaan saya. Iya, itu tadi gue jawab, sebenarnya gue tidak tertarik. Jadi bukan ini. Jadi nggak tertarik kalau dalam tanda kutip yang nggak sesuai sama yang gue suka. Hati nurani ya. Yes. Jadi gue tertarik banget, makanya gue bikin label-labelan juga waktu itu sama Levi sama ini. Akhirnya produk yang benar-benar gue keluarin itu adalah album The Brandles yang kedua. Itu kita taruh di Warner kan. Nah, jadi gue kebetulan sama Levi waktu itu, basis gue itu emang punya jiwa produser. Dan emang udah pengen aja gitu. Nah, cuman akhirnya perbedaan gue juga sama Levi nih, gak usah jauh-jauh deh sama Baron. Gue sama Levi aja, basis gue. Sekarang dia jadi produser yang sukses hitungannya kan. Dia pegang band pop jazz, Ekute. Masih, dia bentuk dari awal, dia shaping. Terus dia pernah bikin band lucu-lucuan, band kuburan waktu itu, diproduksi juga sama dia, meledak juga kan. Yang lupa-lupa ingat itu. Dia juga bikin ya? Itu produsernya dia, album kedua. Iya. Itu lama di Levi. Terus ada band ECAPD, itu malah Melayu yang ECAPD itu. Jamil Jemedong. Iya, adeknya. Iya, itu kan Levi juga yang pegang sempat. Iya. Jadi Levi tuh megang dia, yang penting bisa jadi bisnis, diambil sama dia. Dia suka, diambil sama dia. Nah, itu beda sama gua. Makanya gua nggak ikutan dia ikutnya. Sorry, gua nggak begitu suka dengan pop jazz itu. Tapi gua berteman baik dengan mereka dan gua mensupport. Sampai sekarang di Boris Ikutnya juga jadi additionalnya The Fly kan. Nah, kalau ada lagu baru, Mas dengerin Mas. Kurang apa Mas? Gue kasih masukan, tapi gue tidak mau memproduce karena hati gue nggak di situ. Kompleks ya gue. Seru juga sih. Tapi ini didikan bokap gue sih. Tentara bukan? Enggak. Pegawai negeri. Cuman kerasnya minta ampun dan dia nggak mau anaknya jadi pegawai negeri. Nah, lucu kan? Lucu. Jadi lo harus fokus, jati diri lo kayak gini, apa yang lo mau kerjakan lo fokus dengan benar, pasti akan bisa menghasilkan. Ya udah, jadinya gue keras kepala gini. Tapi Kin sendiri ini nggak merasa nggak sih ya bahwa kadang-kadang sebuah band itu tergantung dengan vokalis? Jelas. Itu makanya disebut frontman, itu udah jelas. Nah, begitu Bejah keluar, suka tidak suka bahwa itu salah satu peran penting, ya kan? Begitu keluar, mohon maaf ya misalnya ngefek banget, kan, turun ya, gitu. Bener? Enggak gini, kalau antara bener dan enggak. Jadi karena pada saat Bejah keluar itu, karena yang paling dikenal Bejah ya, karena memang karakter tuh terbentuk The Fly pas peak moment itu memang ada Bejah sama gua gitu ya. Lagu terbang kan gue yang nyanyi sebenarnya ya kan. Bejah verse-nya, refnya gue yang nyanyi. Iya. Jadi gue duet sebenarnya. Duet ya. Iya, masih banyak orang yang nggak tahu dipikir tuh Bejah semua. Itu Bejah, ya kan. Ya refnya tuh gue. Bejah nggak nyampe suaranya setinggi itu. Dia ngambil rendahnya. Jadi itu kombinasi gue, itu ada roh gue juga di situ, bukan cuma Bejah doang. Karena waktu itu yang tercover Bejah. Tercover vokalis ya. Oh iya, karena dia lead vokal. Emang gue yang naro secara pribadi gue ya. Gue yang mengasah dia dari gue yang gaya militer lah gue sama dia gitu. Membentuk dia yang tadinya ngepop banget jadi rock banget gitu. Paling banyak andilnya gue. Gue bisa ngakuin itu gitu. Begitu dia keluar, ya kita bukan keluar sih, mengundurkan diri lah ya, sama-sama nggak cocok visi kita. Itu justru dia yang tenggelam. Iya. Kan dia kuliah tuh. Iya. The Fly jalan terus, Bos. Iya. Gua ngambil vokalis lain, ada Ipang, ada Ian Protonema, ada Angga Fangki Kopral, ada si paling sering Erwin Moron kita pakai.
main di TV gila-gilaan itu. Di RCTI, di mana IPA, ada Aryo Wahab. The Fly malah jalan terus, bejanya tenggelam. Karena dia belum punya produk. The Fly, karena ada berita itu, TV-TV besar mau ngambil The Fly. Karena ada berita itu, jadi momennya. Vokalisnya bodo amat siapa. Vokalisnya diundang sendiri sama TV, tapi kita minta, pakai Ipang ya. Boleh ngurusin ya, oke. Jadi main terus, RCTI, MNC, Antv, MTV main terus. Iya, justru. Karena kasus yang dulu itu ya, yang rame. Ya, itu 2004-an ya. Mungkin Beja juga agak lay down, agak-agak nggak enak gitu kasusnya ya. Kalau dia nongol malah ya, jiwanya lagi kurang aman. Habis itu kan Sukma meninggal ya. Jadi dia begini, kitanya gas terus nih. Naik tur kemana-mana sampai akhirnya dapat Firman. Nah, begitu ada Firman, Beja terlupakan. Karena Firman kuat waktu itu posisinya ya, dan belum lama juara 3 Idol ya kan. Jadi ketutup nih. Begitu Firman keluar, kita lama vakum, baru yang lama, fans lama minta Beja balik lagi gitu loh, Bos. Jadi kronologinya nggak pada saat Beja keluar itu langsung enggak, justru The Fly Beja begini. Tapi begitu pas Firman kita keluarin sih lebih tepatnya. Itu vakum kelamaan, kita nggak rilis single baru, kelamaan, terus orang berpikir siapa lagi vokalisnya, habis itu udah Beja aja deh balikin gitu. Jadi masuk lagi ya? Enggak. Akhirnya Beja malah rilis solo album. Tapi nggak jalan, dia sendiri. Ada kepikiran lagi ya untuk reunian? Nah, ini gue ceritain satu hal yang gue pernah cerita nggak ya di tempat lain ya? Gue lupa di beberapa podcast. Tapi gini, 2000 hubungan kita nggak baik. Nggak baik. Sejak Beja keluar tuh nggak baik. Berantem lah gitu ya, dan nggak sama sekali nggak ada silaturahminya. Begitu 2016 kalau nggak salah. Sebelum Beja ini hijrah, sekarang kan udah lama hijrah ya. Hijrah ya? Udah lama meninggalkan musik lah dia. Jadi 2016 pada akhirnya ada satu bentrok yang akhirnya gue yang telepon secara pribadi. Dia manggung bawain lagunya The Fly. Gue udah larang, nggak boleh. Ya ini akhirnya jadinya kurang lebih menyangkut yang ribut-ribut sekarang ya. Yang larang-melarang vokalis dilarang. Itu gue rasain. Makanya gue ikut join sama aksi. Ya kalau ngomong aksi ya, karena gue merasakan sekali dampak ya seperti itu. Kalau mantan vokalis mana namanya ditulis masih The Fly lagi gitu, nggak boleh dong. Paling nggak ada X atau apa. Akhirnya kita udah dewasa ya, ketemuan lagi, wah ngobrol segala macam, udah enak. Ayo kita bikin reunian, karena panitia acara besar sudah nanyain, The Fly kalau vokalisnya Beja, ayo gua ambil gitu, ayo tur. Wah pas banget momennya gitu. Ayo deh, Beja juga bekerja di salah satu perusahaan manajemen yang cukup besar waktu itu. Dia bisa memprovide tour lah istilahnya. Udah ntar kita ngobrol gini. Nah di tengah jalan emang Allah tidak merestui kali ya. Kita lagi menentukan, ayo coba kita gini. Kita bahas yuk. Mau turnya seperti apa, mau gini. Kita umumin comebacknya seperti apa gitu. Kita udah pada dewasa lah, udah baik kan. Ayo di tengah jalan situ entah gimana mundur. Akhirnya Beja udah hijrah, selesai semua. Karena udah nggak mau lagi ya? Udah haram musik, Gus. Udah meninggalkan musik. Haram? Haram. Dia yang memahami musik itu haram. Ya, gue nggak ngejudge ya, tapi itu hak dia lah. Iya. Tapi memang pada akhirnya. Tapi emang ada keinginan untuk waktu itu reunian ya? Udah mau diumumin malah. Ya, emang nggak dikasih jalan sama Allah ya. Nah mungkin dia harus hijrah, The Fly harus jalan dengan begini. Gitu. Jadi sebenarnya hubungan kita baik-baik aja. Dan kita paham sekali kalau permintaan pasar The Fly dengan Beja dengan The Fly itu tinggi gitu. Karena dia sendiri waktu promo tuh semuanya minta, Bang balik dong ke The Fly dong, balik dong ke The Fly. Kalau seandainya dia mau balik lagi dalam kondisi yang hijrah tadi? Nggak mungkin. Kan dia haram maksudnya. Ya kalau dia tiba-tiba dia sadar? Itu berarti kan meninggalkan pahamnya dia kan. Itu suatu hal yang berat kayaknya. Artinya lu nerima dia gitu ya? Ya itu kan kita tinggal ngobrol aja ya. Dia bicara soal tadi skill, bicara soal tadi apa namanya ya skill ya khususnya ya. Ya skill kan technical ya. Technical gitu. Terus juga idealis apalah ya. Pokoknya keras kepala tadi. Ya kan. Itu ngomong-ngomong memang karena Ken itu memang
ngambil ilmunya kan jauh. Iya, di Amerika. Atau memang karena kebawa-bawa dari ilmu itu, dari waktu gue sekolah musik ya dulu ya. Kalau gue ingat-ingat lagi, karena udah lama ya, itu tahun 90 akhir tuh ya, sebelum album pertama The Fly. Gue ingat-ingat lagi, ada satu hal yang membuat gue seperti itu ternyata. Jadi kalau di setiap sekolah di sana dikasih namanya private counselor. Jadi kita konsultasi pribadi sama salah satu guru. Itu seminggu sekali. Sessionnya 1 jam. Kita di ruangan berdua doang nanyain perkembangan. Gimana lo gini gimana? Coba lo kayak coba apa sih yang lo berkembang coba gini, dan dia ngasih filosofi. Malah gue ngobrolnya sama pemain country dunia tuh. Gue main metal waktu itu maksa gitu, masih berbau-bau metal. Terus dia malah ngasih filosofi, jarang ngajarin gue main gitar karena gue terlalu muda katanya. Lu masih umur berapa tahun dulu? 19 gue bos. Iya, malah berangkat 18 terlalu muda. Iya. Mungkin gue murid termuda pada saat itu. Jadi dia bilang lu belum cukup umur. Gue bahas dulu deh soal mentality, dia bilang. Lu skill bisa belajar, lu udah jago lah kata dia. Tapi permainan lo nggak ada artinya katanya, nggak punya warna lo tadi. Wah, tapi bule biasa ngomong begitu kan. Maksudnya gimana nggak punya warna? Lo ngapain niru-niru orang tadi? Be yourself, jadi diri lo sendiri. Lo kembangin apa yang lo rasa. Lo emang mau main metal terus kata dia. Ya lo bagus umur lo, ntar umur lo 30 lo masih mau main metal katanya. Lo akan berkembang nantinya gitu. Makanya pemain jazz itu bagusnya di usia 40 ke atas rata-rata. Karena dia udah mengalami asam garam hidup. Kalau lo main jazz tua di usia muda, nggak akan enak main jazz lo, kata dia. Wah gila, ini ilmu yang dalam buat gue nih, gitu kan. Jadi dia mengajarkan, be yourself. Wah apapun yang orang bilang, labrak aja, begini ini gua itu. Berarti ilmunya dari sana kan? Iya, karena dia bilang kalau lu tidak membuat seperti itu, lu kalah dengan orang lain yang bilang lu mainnya kayak gini aja, lu main kayak gini aja, lu akan kalah dalam perang. Lu akan menjadi followers, bukan leader. Pengikut, bukan pemimpin. Kalau lu memang mau menjadi pemimpin, lu harus meng-create sesuatu yang orang akan tertarik sama lu, bukan lu meniru orang. Lu meniru Eddie Van Halen, lu meniru Steve Vai, lu akan jadi pengikut Steve Vai yang mungkin lu lebih jago, tapi lu nggak akan lebih baik daripada Eddie Van Halen, karena dia udah duluan, dia udah punya masa. Lu siapa? Lu pengikut, katanya. Lu bikin yang lebih bagus lagi atau lebih unik lagi dari Van Halen, baru lu akan mempunyai masa dan musik lu akan abadi. Itu masuk ke otak sama hati gua. Selain dari ajaran bokap gua yang keras ya. Artinya selain lu punya prinsip itu juga. Iya. Tapi kan didukung oleh dengan sekolah lu ya. Ada ilmu dari sekolah gua yang memang karena dia tanya, lu mau jadi performer, lu mau jadi songwriter, lu mau jadi produser, apa lu mau menjadi session player? Nah nanti si ininya dikasihnya sama sekolah, kan ditulis dulu tuh. Gue bilang gue mau jadi performer. Dikasihnya itu orang. Jadi berdasarkan dari form yang kita tulis. Kalau dibilang mau jadi session player, dikasihnya yang session player. Ya lu main musik apapun lu harus bisa. Mau dangdut, mau main lu harus bisa. Kalau gue enggak, makanya filosofi yang dikasih ke gue. Ya gitu. Tapi kalau di kelasnya semua musik gue harus bisa mainin. Harus bisa mainin. Harus. Ngomong-ngomong ini kok sampai bisa ke Amerika loh. Iya. Itu cerita gimana? Itu sesi kedua tuh hasilnya. Gimana tuh? Itu kebetulan aja sih, alhamdulillah ya. Mungkin gue beruntung ya. Bocah yang beruntung pada saat itu. Umur 18. 18. Kan baru lulus SMA. Oh iya. Gue bener-bener lulus SMA. Pilihannya. Iya, waktu mau lulus ditanya sama almarhum bokap gua, lo mau ikut zaman dulu MPTN namanya, lo mau ikut MPTN nggak? Nggak, gua bilang nggak mau. Lo terus ngapain? Lo nggak mau kuliah? Nggak mau gua. Mau ngapain? Mau main musik. Udah masuk IKJ aja waktu itu, pilihannya cuma IKJ. IKJ waktu itu ya? Iya, nggak ada lagi yang lain. Ada di Surabaya? ITS apa? Ada ya kayak gitu-gitulah. Ada isi apa lupa lah. Di Bandung juga ada. Tapi yang di sini tuh Jakarta IKJ lah. Mau nggak mau. Dan itu universitas. Gue bilang nggak mau juga di situ. Nggak mau. Gitu. Terus lu mau jadi apa? Nggak, pokoknya mau jadi musisi serius. Gitu. Nah, mungkin bokap gue diskusi dengan keluarga, dengan om gue, dengan pak ade gue pada saat itu. Terus maunya gimana? Gue sempat ngomong,
itu pengen ke Amerika tuh gini, sekolahnya si dulu musisi-musisi terkenal lah gitu. Bokap gue kebetulan lulusan Australia kan, tapi dia bilang, tapi kalau lo nggak serius, gue nggak mau gitu. Sekarang gue kasih pilihan, lo mau nggak sekolah di sana? Kaget gue. Karena waktu itu gue prestasi gue banyak kan. Dulu kan zaman festival di kafe, di bar, diskotik. Piala gue udah 20 lebih, juara 1 terus. Lucunya band metal gue, tapi dulu kan cover ya. Band metal gue itu dulu zaman SMA mungkin ada teman-teman yang tahu angkatan 90-an. Itu band gue Ketoprak sama Denny Casmala dulu. Itu sangat terkenal di kalangan pensiun, bandnya Ketoprak. Itu menyabet gue sapu bersih itu festival, bos. Sampai akhirnya didiskualifikasi kalau ada namanya Ketoprak, nggak ada yang mau ikut. Itu ada cerita yang gue jarang cerita gitu. Kalau mau tanya Denca silakan. Kalau ada nama Ketoprak nggak mau ikut. Akhirnya kita ngerubah nama. Tapi pas main ketahuan. Akhirnya pada nggak mau ikutan, pada demo. Jadi dilihat dari keseriusan begitu dan skill gue juga bagus. Makanya bokap gue langsung, udah deh, sekolah ke Amerika aja. Nah, ya akhirnya gue terima challenge itu dan alhamdulillah di masa itu yang dimana anak-anak musisi lain yang merengek-rengek sama bapaknya untuk bisa ke luar negeri sekolah musik, gue dengan ditawarin sendiri sama bokap gue, itu gue sangat-sangat beruntung banget dan kebetulan alhamdulillah bokap gue secara financial waktu itu masih sanggup. Tapi juga masih murah, bos. $1 masih 2.000 kan? Iya dulu ya. Iya, jadi sekolah gue sangat murah dibanding di IKJ, jauh, bos. Iya, 2.000 ya. 2.200 iya. Itu benar-benar. Aduh, murah banget deh. Berapa tahun sana? 2 tahun lah. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun kurang. Terus gue di sini baru ketemu The Fly. Tunggu 2 tahun itu lu sana ikut saudara? Enggak, gue sendirian aja. Oh. Gue gila aja sendirian. 18 tahun? 19 lah ya, udah pas udah mulai masa ajaran. Maksud gue waktu sana 18. Berani banget ya? Nekat gue dan pernah ditolak sama embassy, sama kedutaan. Kenapa? Karena gue nggak pernah keluar negeri sama sekali, nggak boleh. Kalau langsung ke Amerika nggak boleh. Nah terus? Karena takut kriminal. Akhirnya bisa gitu gimana? Pas 3 bulan kemudian gue nge-apply lagi visa, udah ada surat dari sekolah. Tadinya gue mau visa turis, gue bilang gue mau survei dulu, mereka nggak boleh dicoret sih. Pas 3 bulan kemudian dapat surat dari sekolah yang menyatakan kalau gue diterima dan orientasi mulai di Februari. Gue berangkat Januari gitu. Nekat banget ya? Nekat gila gue. Saudara, nggak ada apa sana? Saudara jauh di Ohio, jadi gue ke Ohio dulu, ke Cincinnati 2 minggu untuk nunggu masa orientasi di LA. Lu pergi ke sana dulu, saudara. Ke luar kota dulu, gue belajar bahasa Inggris dulu. Sebenarnya sudah jago bahasa Inggris gue. Modalnya cuma itu doang, bos. Bahasa Inggris ya. Iya, padahal pede banget tuh ya. Kehidupan jauh banget, tapi karena gue jago bahasa Inggris, gue yakin gue bisa gitu. Jadi akhirnya gue ke sana dulu, ngasah lagi bahasa Inggris, baru balik lagi ke LA. Sekolahnya kan di California. Di Hollywood, pas. Persis di Hollywood. Ya? Iya. Ya, modal nekat. Tapi karena ini gue kuat, tekad gue kuat, alhamdulillah jadi sih. Ya karena kan didukung juga sama orang tua. Didukung orang tua, tapi suplai itu kan. Iya, gue main di bar juga. Bar juga ya. Main di band ada di sekolah ada 3 band sama anak-anak Eropa, Jepang. Tapi gue main di lokal bar juga sama orang Irlandia, Meksiko, basis gue orang Makassar waktu itu. Jadi kita main keliling di Hollywood. Padahal gue di bawah umur, bos. Umur ya? Kan 21 Bu. Makanya. Pada nggak tahu gue tua-tuain. Rambut gue kan segini dulu. Iya. Wow, gondrong. Rambut gondrong. Sepantat dulu rambut gue, anak metal. Nah ini darah metal dari mana itu? Ya pergaulan aja. Pergaulan. Kalau lu bisa nyanyi tuh di mana? Bisa musik? Itu juga. Bokap. Pergaulan. Enggak, gue nggak ada darah seni sedikit pun dari keluarga gue. Itu lingkungan kali ya? Secara profesional ya. Iya. Ya bokap gue cuma bisa main gitar gitu-gitu aja, nyanyi-nyanyi ya gaya-gaya orang tua jadul gitu, tapi tidak profesional. Dan akhirnya bokap gue jadi pegawai negeri kan, nyokap gue juga ikut bokap. Nggak ada, abang gue nggak ada, adik-adik gue nggak ada, gue sendiri yang membelot. Ketemu sama teman-teman lama, sama Dencas waktu itu, teman-teman yang di kompleks di Romangun dulu, dengerinnya lagi hype-nya waktu itu thrash metal kan. Metallica, Kreator, Sepultura itu awal-awal thrash metal sebelum ada Gent dan lain-lain progressive metal itu. Jadi roots itu yang akhirnya kena ke gua. Wih keren, tadinya dengerin rock biasa aja, Motley Crue, Kiss lah siapa gitu. Tapi begitu dengerin, ini lebih
lebih nampol nih gitu. Ya udah kena di situ gue. Nah, di saat itu akhirnya gue jadi vokalis juga. Tapi waktu itu nyanyi metal, kalau ada band Jerman gue cover, kreator, itu nyanyinya teriak-teriak, nge-growl gitu, nggak ada melodinya sama sekali. Nah, gue bergaul sama komunitas metal yang lain, terus masuklah band yang namanya Halloween pada saat itu. Saat itu ya, oke. Nyanyi tinggi kan suaranya kan. Nah, di situ gue penasaran, gue bisa nggak ya nyanyi setinggi ini? Akhirnya ikut-ikut nyanyi, diajarin. Bisa ternyata gue nyanyi. Nah, jadi itu transisi. Oke. Pulang dari Amerika, langsung bikin The Fly? Enggak. The Fly kan udah ada, Bos. Iya, udah ada. The Fly udah ada ya? Ya, jadi gue tuh anak baru, Bos. Anak baru? Iya, jadi The Fly itu udah ada dari kampus Trisakti tahun 94. Itu kumpulan anak Trisakti? Ya, kecuali drummer gua, anak Iti. Anak, nah ini dia, tapi ini temen SMA semua, rata-rata. Iya, oke. Nah, akhirnya jadilah band based on Trisakti, dan anak-anak Trisakti. Sebelum itu kan zamannya grunge waktu itu, Bos. Nirvana. Oh iya. Itu lagi transisi antara metal ke rock yang lebih soft ya. Itu muncul Nirvana, Pearl Jam, semuanya main itu, Bos. Nah, untungnya teman-teman gue punya taste yang berbeda nih, selera berbeda. Tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba bawain YouTube. Jadi di antara band yang seragam, dia nongolin apaan lagi nih YouTube? YouTube sangat tidak terkenal pada saat itu. Di Indonesia di Indonesia nggak terkenal pada tapi karena teman-teman gue, ini aja nih nyari sesuatu yang berbeda. Nongol, ngetop, jadinya main di undang-undang pensi kampus. Nah, di tengah situ gue pulang. Di situ vokalisnya udah bejah. Gitu. Nah, gue pulang, gue jadi penonton. Karena teman-teman gue ini kan, ikut dong manggung. Oke, gue tonton. Terus gue gatel, gue bilang, ini lu kurang nih, ini kok drummernya mainnya begini, gini. Akhirnya dimintalah gue sebagai mentor. Oke, awalnya mentor. Gue kasih tahu sekali. Ini gini karena teman gue yang minta, dong lu ini dong bantuin The Fly gimana caranya biar bagus gitu. Ini payah nih belum nyatu. Ya gue yang ini gini. Gitarisnya dipecat, tiba-tiba gue dimasukin. Gue kalau kenapa gue jadi. Tapi emang rahasia Allah. Ya. Emang gue harus di situ dan gue meninggalkan band gue satunya. Gue punya band dulu. Dulu band apa nama band? Band reguler di kafe. Tapi metal ya? Rock. Ya, gue khusus top 40, tapi khusus rock. Oke. Karena bandnya udah ada khusus reggae, khusus pop. Nah, gue khusus rock. Itu ditinggalin lo? Gue tinggal. Terpaksa teman-teman lama gue. Karena The Fly dapat deal recording duluan. Oke. Gue bilang sama teman-teman gue, sorry ya. Gue jadinya 2 band begini, gue pusing juga. Kalau siapa duluan yang mendapatkan deal recording, sorry yang satu gue tinggal. Ya ternyata emang jalan gue di The Fly. Akhirnya gue bilang, sorry gue termasuk founder berarti di Fly? Enggak ya? Enggak kan gue bilang gue masuk. Iya, maksud gue setelah itu kan tinggal satu doang, tinggal gue tinggal berdua. Tinggal berdua ya, iya. Foundernya Levi. Oh, Levi ya? Iya, basis gue yang masih bertahan dulu. Levi sama gitaris gue, Iren dulu. Iren udah keluar sebelum sama BMG. Iren udah keluar. Kan tadinya bertujuh, berempat, bertiga, berdua. yang bikin salut kan lu tetap masih setia sama The Fly. Masih setia dan gue sama Levi masih satu visi. Kalau nggak udah bubar sih. Gitulah kurang lebih, Mas. Oke. Selesai. Karena kan gampang kan? Selesai. Oke, thank you, Bos. Siap, thank you.